secara besar tema 10 hari berdoa kita adalah tetapi jika engkau berdoa. Jadi di sini kalau kita perhatikan dari pelajaran pertama sampai pelajaran ke-7 sekarang itu memberikan kepada kita bagaimana kita harus berdoa sama Tuhan. Kita review dari yang pertama. Hari pertama judulnya adalah tinggallah di dalam aku. Hari pertama kita diajak atau kita belajar supaya kita terhubung secara berkesinambungan dengan Tuhan. Jadi nggak putus-putus karena di situ juga di hari pertama disinggung tentang berbuah. Kita akan berbuah kalau misalnya kita tinggal di dalam Tuhan secara berkesinambungan atau kita terhubung secara berkesinambungan. Kita meminta supaya Tuhan dapat menumbuhkan buah-buah roh dalam hidup kita. Kita tinggal di dalam Tuhan karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang diajarkan di hari pertama. Kemudian di hari kedua kita diajarkan judulnya adalah ajarlah kami berdoa. Kita diberitahu atau diingatkan kembali bahwa berdoa itu adalah jantung kehidupan. Artinya jantung kehidupan adalah penting berarti. Manusia kan kalau tanpa jantung ya seperti yang Karen sudah jelaskan di hari kedua, kalau jantung kita berhenti berdetak artinya kehidupan kita juga selesai. Sama seperti berdoa, kalau kita berhenti berdoa berarti kehidupan kekristenan kita selesai gitu ya. Jadi berdoa itu adalah jantung kehidupan. Dan di hari kedua kita belajar untuk memilih waktu dan tempat kapan kita bisa beribadah atau berdoa kepada Tuhan. Kita juga belajar untuk meneladani doa Bapa kami. Kemudian di hari yang ketiga, spesifiklah, ini dibawakan oleh Om Denny. Dari pelajaran tentang spesifiklah ini, saya dapat kesimpulan bahwa sebenarnya ketika kita berdoa kan kita berkomunikasi sama Tuhan. Ketika kita berkomunikasi, sebenarnya yang dilihat bukan seberapa banyak atau seberapa lama kita berdoa, seberapa banyak kata-kata, seberapa indah kata-kata yang kita panjatkan atau yang kita sampaikan, tetapi yang terpenting adalah isi dari doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Makanya kita diingatkan di hari ketiga untuk menyampaikan permohonan doa kita secara spesifik kepada Tuhan. Kemudian di hari yang keempat tentang doa-doa yang tidak dijawab. Di sini kita belajar untuk menunggu. Kita belajar untuk mencari Tuhan, mencari kehadirannya, dan juga mencari rencananya. Gimana kalau misalnya menunggu itu bukan berarti kita yang sedang menunggu berkat dari Tuhan, tetapi ternyata Tuhan yang sedang menunggu kita untuk mau datang meminta kepadanya. Atau ternyata Tuhan yang sedang menunggu kita untuk siap menerima berkat yang akan disampaikan. Nah, di hari yang kelima kita belajar tentang dikuduskanlah namamu. Ini adalah hubungannya juga dengan bagaimana kita menjadi suatu surat yang terbuka, berhubungan dengan mencari hal-hal yang menghormati dan melayani Allah. Kita berdoa untuk meminta terang bagi kehidupan kita supaya kita bisa memancarkan terang atau memancarkan karakter Tuhan juga dalam kehidupan kita. Di hari yang ke-6, datanglah kerajaanmu. Di hari kemarin, kita diajarkan bahwa keselamatan telah masuk. Jadi, ketika kita berdoa, kita belajar untuk meminta bantuan Tuhan supaya kita tidak fokus sama hal-hal duniawi saja, tetapi kita terbiasa untuk hidup di sini atau di dunia sebagaimana kita hidup di surga. Jadi kita membiasakan bagaimana kehidupan di surga. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Besok kita akan belajar lagi, ada 3 hari lagi untuk mempelajari 3 pelajaran sampai di hari ke-10, 10 hari berdoa kita. Nah, ayat inti kita pada malam hari ini terdapat dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Isinya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, kita pasti sebagai manusia ya, apalagi orang muda, saya khususnya, pada saat ini atau di usia yang sekarang, ada banyak rencana kehidupan yang ingin saya lakukan. Mungkin rencana harian, besok saya mau ngapain, atau mungkin rencana jangka panjang. Mengenai kalau saat ini yang saya butuhkan adalah karir ya, perjalanan karir sebagai seorang muda.
atau yang teman-teman yang masih sekolah pasti punya rencana nanti selesai sekolah mau ngapain, mau lanjut kuliah kah, atau mau lanjut kerja kah, atau teman-teman yang sedang berkuliah sekarang pasti ada rencana apa yang ingin dilakukan. Nah, di dalam doa, kita biasanya selalu mencari pertolongan dan berkat Allah untuk rencana kita. Tapi hal yang tidak kita sadari, kadang kita bukan mencari rencana Allah. Nah, di Yeremia 29 ayat 11 ini, kita diingatkan kembali bahwa Tuhan itu tahu rancangan yang ada pada kita untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Jadi ketika kita berdoa, fokusnya adalah bagaimana kita mencari apa sih kehendak Tuhan, apa sih yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita, apa sih rancangan atau rencana yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Di dalam doa kita kasih tahu sama Allah apa yang harus dilakukan, seolah-olah kita adalah Tuhan dan Tuhan adalah hamba. Ini mungkin yang sering terjadi juga ya dalam kehidupan saya secara pribadi. Jadi pelajaran ini juga memberikan pelajaran yang sangat berharga. Kadangkala kalau misalnya saya berdoa, khususnya waktu skripsi kemarin, penyelesaian skripsi, fokus saya itu, ya Tuhan, tolong saya maunya kayak gini. Tolong supaya kalau bimbingan itu dosennya bisa lebih rendah hati. Tapi ternyata Tuhan itu mau mempersiapkan satu hal, kesiapan mental saya, mau mempersiapkan kesabaran saya, karena Tuhan punya rencana yang besar bagi saya di masa yang akan datang. Akhirnya di pertengahan tahun saya mulai mengevaluasi lagi diri saya, apa yang salah dari doa saya, kenapa sampai saat ini saya belum juga selesai kuliah gitu ya. Dan ternyata kita kadang lupa untuk mencari tahu apa sebenarnya yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Kita berfokus pada Tuhan harus melakukan ini, tanpa mencari tahu sebenarnya apa yang Tuhan ingin saya lakukan supaya doa saya bisa dijawab oleh Tuhan. Nah, di dalam buku Kebahagiaan Sejati halaman 65, kita dikatakan bahwa setiap pagi mari kita serahkan diri kita kepada Allah buat pagi hari itu. Serahkan segala rencanamu kepadanya untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan sebagaimana ditunjukkan oleh Tuhan. Dengan demikianlah hari demi hari engkau dapat menyerahkan kehidupanmu ke dalam tangan Tuhan. Kita diingatkan untuk setiap pagi kita berdoa sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Ya Tuhan, apapun yang terjadi hari ini semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Tapi beda ya, berserah sama pasrah. Beda antara ya udahlah, gimana mau apapun yang terjadi hari ini, ya udahlah terserah Tuhan. Beda dengan kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau kita berserah itu ada kepercayaan. Tapi kalau kita pasrah, berarti kita udah nggak percaya sama Tuhan. Walaupun kata-katanya hampir mirip berserah dengan pasrah, tapi itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau kita menyerahkan kehidupan kita, berarti kita percaya bahwa Tuhan akan memimpin kita, Tuhan akan menunjukkan kehendaknya dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita perhatikan lagi dengan frasa ini dalam doa yang diajarkan Tuhan atau dalam doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di dalam pelajaran ini dikatakan atau disampaikan bahwa di surga itu para malaikat melayani Tuhan. Dia memberi mereka tugas dan mereka melakukannya. Jawaban mereka adalah siap Tuhan, dan mereka pun pergi. Tidak seorang pun dari mereka yang memberitahunya atau memberitahu Tuhan apa yang harus dilakukan. Nggak ada seorang pun yang bernegosiasi atau berkata, ya Tuhan nanti ya saya lagi sibuk, atau nanti saya akan melakukannya kalau saya sudah siap. Tapi nggak ada seorang pun yang membantah. Mereka juga nggak bilang kalau saya nggak berkompeten Tuhan di sana. Atau mereka bilang, Tuhan saya punya ide yang lebih baik dari rencana Tuhan. Tapi mereka semua tidak melakukan itu. Ketika Tuhan memberitahu mereka untuk melakukan sesuatu, mereka bertindak. Karena mereka tahu bahwa Tuhan akan menyediakan semua yang diperlukan. Terkadang ini juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada satu kesaksian yang ingin saya bagikan. Selama 10 hari berdoa ini, seperti yang tadi saya sampaikan, saya mencoba untuk lebih menghayati setiap pelajaran yang
disampaikan. Mencari tahu gimana ya cara berdoa yang benar supaya doa saya itu bisa dijawab oleh Tuhan, atau saya bisa mengetahui apa sih yang sebenarnya Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya. Ayah juga sekarang udah mulai membuat satu kebiasaan di rumah. Jadi setiap pagi kita membiasakan untuk berdoa, doa subuh, supaya kehidupan kita selama satu hari ini bisa berjalan dengan baik seperti kehendak Tuhan. Nah, akhirnya ada satu doa saya yang dijawab oleh Tuhan. Sebenarnya saya pikir mungkin Tuhan akan jawab ini di hari ke-10 atau ketika 10 hari berdoa ini sudah selesai, tapi ternyata Tuhan menjawab lebih cepat dari perkiraan saya. Walaupun sebenarnya masih proses ya, jadi saya juga masih minta untuk terus didoakan, tapi sudah mulai ada kejelasan dari apa yang saya sampaikan kepada Tuhan di dalam doa pribadi saya. Sudah mulai ada kejelasan, tapi masih tetap ada proses yang panjang yang harus saya lewati, dan 10 hari berdoa ini mengajarkan kepada saya juga untuk tidak berhenti berdoa kepada Tuhan dan berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Nah, saya juga mau ngajak teman-teman yang lain juga, ketika kita menghayati doa kita kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan secara spesifik, seperti yang sudah disampaikan di pelajaran sebelumnya. Sampaikan kepada Tuhan, apa sih yang kita mau? Apa sih yang kita butuhkan? Dan jangan lupa, ketika kita menyampaikan permohonan kita, kita juga minta kepada Tuhan untuk menunjukkan apa yang harus saya lakukan, supaya saya bisa mendapatkan jawaban doa dari Tuhan, apa yang harus saya lakukan. Nah, selanjutnya ada sebuah peristiwa di sini disampaikan oleh penulis dari buku ini. Dia bersama dengan istrinya sedang melakukan perjalanan selama 11 jam. Ketika dia mau pergi, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, tunjukkan kepada Tuhan kehendak Tuhan apa yang harus saya lakukan saat ini untuk memberikan kesempatan melayani Tuhan. Sekitar 5 jam perjalanan, tiba-tiba ada seorang pendeta yang menelpon bapak tersebut. Dan ternyata pendeta ini meminta bantuan bahwa mobilnya mogok dan dia berada di pintu tol yang ternyata pintu tol tersebut adalah sejalur dengan arah yang bapak itu lewati. Dan ketika bapak itu datang, pendeta ini terkejut dan bertanya-tanya, kok bisa ya? Kok bisa kebetulan bapak lewat di tempat yang saya lewati, jadi bapak bisa menolong saya. Dan ternyata dari kesaksian bapak ini, kita bisa melihat bahwa kadang hal-hal kebetulan yang kita rasakan kok kebetulan ada bantuan yang datang kepada kita. Ternyata itu adalah kehendak Tuhan, dan bisa jadi Tuhan juga ingin menunjukkan kepada kita bagaimana kita bisa menjadi berkat dengan orang lain ketika kita meminta kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan untuk berkenan di dalam hadiratnya, atau yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya juga teringat dengan sebuah cerita. Jadi beberapa hari yang lalu, motor di rumah saya kan terbatas ya, jadi ketika kita mau beraktivitas, kita harus gantian. Nah, saat itu motor udah dipakai sama ibu sama Kak Sevin untuk berangkat kerja. Nah, saya mau pergi nih ke pasar, mau belanja. Ternyata nggak ada motor. Pas lihat keluar, udah sempet agak kesel, agak emosi, karena nggak ada motor. Jadi saya mikir, aduh gimana ya, masa saya harus jalan kaki gitu. Karena agak sedikit capek juga kalau misalnya jalan kaki. Atau masa saya harus pesan Gojek cuma untuk ke pasar. Sebenarnya bisa, tapi ternyata karena kita sering berdoa setiap pagi untuk menyerahkan kehidupan kita sama Tuhan, tiba-tiba ayah saat itu udah dapat orderan kayaknya, tapi nggak jadi. Dan ayah bilang, ya udah sini sama ayah diantar. Akhirnya ayah antar, pergi ke pasar, saya belanja, terus saya bilang, ya udah ayah antar aja, nanti ayah langsung pulang, biar pulangnya saya jalan gitu. Nah, akhirnya ayah pergi. Sampai rumah sorenya, ayah cerita, Dek, ternyata kayaknya itu adalah
kehendak Tuhan, ayah nganterin kamu dulu untuk pergi belanja. Karena setelah itu ayah lewat ke tempat yang mungkin nggak biasa ayah lewati. Dan di sana ayah lihat ada 3 orang laki-laki berboncengan yang di tengah kondisinya sangat lemah dan dia terjatuh dari motor. Terus akhirnya sama temannya dibantuin, sama teman-temannya dibantuin, tapi dia udah nggak berdaya, bahkan untuk duduk pun dia nggak bisa. Pas ayah lihat ternyata di kepalanya di sini udah bercucuran darah. Akhirnya temennya nyamperin ayah untuk minta bantuan supaya bisa diantarkan ke rumah sakit. Nah, akhirnya ayah mengantarkan pemuda tersebut untuk pergi ke rumah sakit. Ternyata dia ini terjatuh dari bangunan yang tinggi dan sama temannya ini mau dibawa ke rumah sakit pakai motor, tapi di tengah jalan ternyata dia sudah tidak berdaya gitu. Akhirnya dia terjatuh dari motor. Nah, mungkin itu adalah salah satu hal yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kita supaya kita bisa menolong orang lain, supaya kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Di dalam buku Membina Keluarga Sehat halaman 442 dikatakan bahwa terlalu banyak orang membuat kegagalan total dalam merencanakan masa depan yang cerah. Biarlah Allah yang membuat rencana bagimu. Allah tidak pernah memimpin anak-anaknya kecuali anak-anaknya itu mau dipimpin. Dan sekiranya mereka dapat melihat akhir dari permulaan dan melihat kemuliaan dari maksud yang mereka penuhi, selaku mitra kerja bersama dengan Dia. Kadang kita takut atau ragu untuk mengambil sebuah keputusan atau untuk melakukan sesuatu karena kita takut untuk mengalami kegagalan atau kita takut keputusan yang kita ambil ini adalah keputusan yang salah. Bisa aja kalau waktu itu penulis buku tadi dia tidak mendengarkan rencana Tuhan atau dia tidak mengikuti kehendak Tuhan, mungkin dia tidak bisa menolong pendeta tersebut yang mogok. Atau mungkin aja kalau misalnya ayah tidak mau untuk dipimpin oleh Tuhan mengantarkan anaknya dulu belanja gitu ya. Mungkin akhirnya ayah tidak bisa menolong pemuda tadi yang terjatuh untuk dibawa ke rumah sakit. Jadi kata kuncinya adalah kita yang harus mau untuk dipimpin oleh Tuhan. Kita membiarkan Allah yang membuat rencana bagi kita. Kita kadang terlalu sering terus-menerus stres dan gagal dalam usaha kita karena seringkali kita bertindak berdasarkan rencana kita sendiri. Namun sebenarnya kita nggak tahu gimana gambaran besarnya. Makanya kita selalu gagal karena kita berpegang pada rencana kita sendiri. Dan yang harus kita lakukan adalah membiarkan Allah atau mencari tahu rencana Allah dalam kehidupan kita. Karena kita tidak tahu masa depan, tapi Allah tahu masa depan kita dan Tuhan mengasihi kita. Selanjutnya, untuk melakukan kehendak Allah, pasti kita harus tahu dulu apa sih yang dikehendaki oleh Allah. Kita harus mengetahui kehendak Allah dengan mendengarkannya di dalam doa. Apa yang Dia katakan kepada kita jauh lebih penting dari apa yang kita katakan kepada Tuhan. Jadi kita harus secara perorangan mendengarkan Ia berbicara kepada hati. Di 10 hari berdoa kita ini, setiap doa ACTS ada waktu yang disediakan oleh pemimpin doa ACTS untuk kita berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Kadang ketika keheningan itu terjadi atau ketika diberikan waktu berdoa secara pribadi terus kita hening, kita di situ bisa mendengar bagaimana jawaban doa Tuhan atau mendengar suara Tuhan yang menggerakkan hati kita. Dalam buku Membina Keluarga Sehat halaman 43 dikatakan bahwa manakala suara-suara lain sudah terdiam dan di dalam keheningan kita menanti di hadapan Allah, maka ketenangan jiwa akan membuat suara Allah lebih terdengar jelas. Makanya mungkin kita lebih senang ketika doa pribadi itu dilakukan pada malam hari atau doa tengah malam. Karena pada saat tengah malam itu suasananya sudah hening.
Jadi kita bisa berdoa fokus sama Tuhan, dan kita melalui keheningan itu kita bisa membuat suara Allah lebih jelas terdengar. Nah, kemudian kita kan berkomunikasi kepada Tuhan melalui doa. Nah, bagaimana kita mencari tahu? Tadi kita mengetahui kehendak Allah itu dalam keheningan ketika berdoa. Sekarang gimana caranya kita bisa mendengar kehendak Allah itu? Ketika kita berbicara kepada Tuhan lewat doa, maka Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan. Doa dan mempelajari firman Tuhan adalah hal yang selalu beriringan. Keduanya tidak boleh dipisahkan. Sama halnya seperti kita berkomunikasi dengan orang lain, kita berkomunikasi dua arah. Kalau berkomunikasi hanya satu arah, berarti itu tidak ada terjadi hubungan. Nah, kalau kita mau mendengar kehendak Allah, kita berkomunikasi sama Allah itu dua arah. Jadi, kita berdoa dan juga mempelajari firman Tuhan. Karena ketika kita berdoa, kita berbicara sama Tuhan, dan melalui firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita. Jadi Alkitab adalah suatu suara Allah yang berbicara kepada kita. Sama pastinya seperti kita dapat mendengarnya dengan telinga kita. Nah, di dalam Alkitab sudah ditulis dengan jelas, atau ada banyak pesan yang Tuhan sampaikan, janji-janji Tuhan yang Tuhan sampaikan supaya kita mau berserah kepadanya dan mau belajar untuk mencari kehendaknya. Di dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Yohanes 15 ayat 7. Ini pelajaran kita yang hari pertama kemarin. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Ini adalah janji Tuhan juga, salah satu janji Tuhan. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, kita bisa minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kuncinya adalah kita tinggal di dalam Tuhan dan mencari tahu kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua, Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Jadi kalau kita punya pergumulan atau kita punya hal yang ingin kita doakan yang kita rasa tidak mungkin terjadi, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena di Markus 10 ayat 20 ini, ayat 27 ini, Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Kemudian yang ketiga, kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Ialah yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Kemudian janji yang berikutnya, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Kepercayaan ini tadi sama ketika kita berserah. Berserah itu berarti kita ada rasa percaya, ada kepercayaan bahwa kita yakin kalau Tuhan pasti akan mengabulkan doa kita. Kalau kita berdoa dengan penuh kepercayaan itu, maka kamu akan menerimanya. Di Matius 21 ayat 22. Kemudian di 1 Yohanes 5 ayat 14, dikatakan bahwa, "Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya." Dan di Matius 6 ayat 33, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Ayat-ayat ini atau janji Allah dalam Alkitab ini merangkum pelajaran kita dari hari pertama sampai di hari ke-7 ini. Di 3 hari berikutnya, kita akan lebih mendalami lagi, akan lebih lengkap lagi. Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita berdoa? Dan kita akan lebih banyak melihat suara Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan melihat bahwa janji Allah nyata untuk kehidupan kita. Dan semuanya tertulis di dalam Alkitab. Kita tentu dapat menyampaikan semua kebutuhan kita kepada Tuhan. Kita diperintahkan untuk menyerahkan semua kebutuhan kita kepadanya. Tadi sama di 1 Petrus 5 ayat 7. Tidak ada yang salah dalam meminta pertolongan Tuhan, namun
Kita tidak memberitahu Allah tentang sesuatu yang belum Dia ketahui, tetapi sebaliknya, kita memberikannya izin kepada Tuhan untuk menolong kita. Allah memberikan kepada kita kebebasan untuk memilih, dan Dia menghormati semua pilihan kita. Tuhan tidak pernah ikut campur tangan dengan memaksakan kehendak-Nya. Tuhan itu kan Tuhan yang penuh kasih. Dan Tuhan itu kasih kebebasan kepada kita untuk memilih. Dia nggak pernah memaksakan kehendak-Nya kepada kita. Justru yang Dia lakukan adalah menunggu kita untuk datang, meminta, memilih pertolongannya, dan kemudian akhirnya Tuhan bisa campur tangan. Jadi, dari pelajaran kita di hari ke-7 ini, kita belajar untuk berdoalah. Mari kita pelajari firman Tuhan, kita renungkan, kita pikirkan, dan sampaikan semua kebutuhan, rencana kita. Mintalah tuntunan dan bimbingan Tuhan. Jadikan rencana Tuhan sebagai prioritas kita, sama seperti di Matius 6 ayat 33 tadi. Carilah Allah terlebih dahulu, lalu percayalah bahwa Dia akan memenuhi semua kebutuhan kita, seperti yang sudah Dia janjikan. Mari kita menyediakan diri kita untuk melayani Tuhan dengan mengikuti kehendak-Nya. Maka dari itu kita bisa bilang sama Tuhan, ini aku Tuhan, gunakanlah aku hari ini. Semoga kehendak-Mu terjadi di dalam hidupku hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.